Oke, hari ini kita mau lanjutin materi yang kemarin. Kemarin kita udah sempat bahas ke materi untuk, listing ya, listing data ke dalam Recycler View. Nah, hari ini kita mau integrasi juga masih integrasi API lagi. Hari ini kita coba bahas untuk, layout, relatif layout ya. Karena relatif layout ini perlu saya share ke teman-teman karena mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman bikin layout ya. Oke, sebentar. Nah, sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa cek di sini ya, relatif layout Android developer. Nah, semua dokumentasi ada di sini semua. Oke. Nah, ini dokumentasi untuk relatif layout. Nah, kenapa saya merekomendasikan juga menggunakan pakai relatif layout? Karena dengan kita menggunakan relatif layout, kita possible ya, possible dalam artian bisa memposisikan view-view atau layout ke dalam bentuk tampilan yang kita inginkan gitu ya. Misalkan contohnya ini nih. Ini sebetulnya layout ya, tapi karena kalau kita lihat di sini cuman hanya bentuknya kayak gini, ini cuman gambar biasa aja gitu ya. Tapi pada dasarnya ini dibentuk dengan menggunakan relative layout ya untuk posisinya di bawah. Sebetulnya pakai relative layout bisa, tapi relative layout itu direkomendasikan hanya digunakan di dalam suatu tata letak yang memang relatif ya, relatifnya itu bisa diposisikan di atas, di bawah, di tengah gitu ya, disesuaikan. Oke. Ini mungkin bisa saya share dulu. Oke. Nah, sambil nunggu FVD-nya berjalan, kita lihat ke layout detail invoice ya. Nah, coba lihat teman-teman di sini di bagian ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian blueprint, nah di sini tampilannya tampak seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya view ya. Banyak sekali view. Nah, kalau yang ada di luar ini bentuknya layout ya. Kalau yang ada di dalam ini namanya view. Sebenarnya layout juga bisa disebut view ya, tapi agar bisa membedakan aja. Nah, ini akan saya coba buat tampilannya dua seperti ini ya. Ada desain sama ada blueprintnya juga. Oke, ini saya kecilin aja. Oke. Nah, ini pada dasarnya dia ada di bagian atas ya. Ini ada di bagian atas. Sebentar saya coba kecilin.
Nah, terus kemudian ini ada juga di bagian ini, di bawahnya ini ya. Terus kemudian ada relative layout. Jadi dia posisinya ada di atas, ada di bawahnya, dan ada di bawahnya. Jadi kalau relative layout itu kita bisa sesuaikan. Misalkan recycler view saya pengen simpan di tengah gitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Namanya adalah layout below atau layout above ya. Kalau above itu atasnya, kalau below itu bawahnya. Misalkan relative layout ini pengennya ada di bawah, berarti below mana? Gitu ya. Misalkan kayak gini. Saya bikin desainnya dulu. Oke, ini saya coba share. Oke. Nah, misalkan kita pengen bikin layout seperti ini ya. Nah, ini anggaplah sebuah layout aplikasi ya atau program kita. Saya kasih warna aja. Lalu ada bagian atas di sini. Ini kita pakai relative layout ya, teman-teman. Pakai relative layout. Nah, pada dasarnya ini namanya root layout. Root layout. Root layout itu yang mana sih, Mas? Nah, root layout itu yang ngebungkus seluruh activity, seluruh layout yang ada di dalam activity tersebut. Nah, ini root layout. Nah, ini ya root layout itu disebutnya. Nah, ini root layout namanya. Kita kasih warna aja. Nah, ini bagian atas. Kemudian kita pengen nambahin lagi satu blok lagi. Kalau misalnya kita nambahin sesuatu, kalau misalkan root layout-nya itu pakai relative layout, kita di sini pakai relative layout. Relative layout. Dia akan secara otomatis menimpa gitu ya. Menimpa layout yang sebelumnya. Kenapa Mas bisa begitu? Karena disebutnya juga kan relatif. Kalau relatif itu posisinya ya semuanya defaultnya di atas gitu ya. Nah, bagaimana supaya bisa di bawah, Mas? Nah, berarti setiap view atau layout, berarti ini bentuknya harus layout ya. Nggak boleh dalam bentuk view. Sebetulnya bisa pakai bentuk view, tapi harus dibungkus dengan root layout tadi. Nah, gimana supaya posisinya ada di bawah, Mas? Berarti ID ini, ID 2, ini ID 1, berarti ID 2 ada di bawahnya ID 1. Berarti layout, apa? Layout, kalau bawah itu berarti below ya. Below by ID 1. Nah, gimana kalau pengen posisinya di atas, Mas? Berarti si ID 1 ada di bawah, ada di bawahnya ID 2. Ya berarti tinggal diubah aja gitu ya posisinya. Nah, kurang lebih gambaran dari relative layout itu seperti itu. Kemarin kita sempat implementasikan ya. Nah, kalau misalkan saya nambahin data apa sih view lagi, Mas, berarti nanti dia posisinya di sini dong. Iya betul, karena setiap view itu harus dikasih ID untuk memposisikannya. Nah, ini yang 3. Nah, gimana supaya si 3 ini ada di bawah sini? Nah, berarti ini harus kita sesuaikan lagi. Berarti gimana? Berarti ID 3 layout below ID. Nah, ini sebentar. Ini ID 1 kan ada di atas ya. Nah, seperti ini. Berarti kalau ini layout below ID 1. Nah, kalau yang ini
layout below, ID 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi posisinya mengalir gitu ya ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya mungkin seperti ini. Mas, bisa nggak Mas kalau misalkan saya bentuknya bukan layout tapi view? Boleh gitu ya. Yang penting root layoutnya dia harus relatif. Entah itu ininya mau text view, ininya edit text, ini text view juga silahkan. Mau pakai radio button atau button juga itu silahkan gitu ya. Yang penting dibungkus dengan yang namanya root layout, relative layout gitu ya. Nah, apa bedanya dengan relative layout, Mas? Nah, relative layout dia hanya punya dua bentuk konkret. Dua bentuk konkretnya itu ada vertikal sama horizontal. Artinya kalau nggak vertikal ya horizontal, kalau nggak horizontal ya vertikal gitu ya. Jadi harus ditentukan posisinya mau memanjang atau menyamping gitu ya. Jadi udah konkret, udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, enaknya menggunakan linear layout, kita punya yang namanya fitur layout wave ya. Jadi bagaimana supaya si ini saya sampel aja. Nah, ini misalkan kita pengen tampilannya kayak gini. Ini ada button new. Jadi enak lah kalau bisa pakai linear layout. Kalau relatif nggak relevan. Jadi itu bakalan nggak menyesuaikan ketika nanti responsif apps-nya gitu ya. Nah, layout wag itu penempatannya kayak gini. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya kita analisa, ini dia pakai root layout-nya namanya linear layout. Linear layout. Nah, setiap masing-masing view-nya dia memiliki satu ini ya, satu apa namanya? Satu synchronize agar supaya saling memenuhi kiri kanannya gitu ya. Namanya layout way. Namanya layout way. Nah, namanya layout way. Layout way. Nah, layout way ini bisa disesuaikan ya, mau misalkan mau si button new-nya pengen lebih panjang ke sini dan ininya ngalah gitu ya. Ini bisa banget. Jadi tinggal disesuaikan aja. Open. Nah, ini tinggal disesuaikan kayak gini. Nah, ini bisa pakai layout way. Ini perbandingan ya. Maksudnya pakai perbandingan antara nilai sisi dan sisi kanannya. Misalkan ini sisi kanannya satu tuh artinya 50% ya. Kalau satu-satu kayak tadi berarti 50%, 50%. Nah, kalau kayak gini 50%, 50%. Ini 1:1. Layout way 1:1 itu sama dengan 50% dikali 50%. Kan 100 kan gitu. Nah, kalau pengen ini dikecilin ke sini berarti yang ininya harus dikecilin. Dikecilin berarti misalkan 40% atau 30%, bahkan bisa 10%. Gitu ya. Oke, kurang lebih untuk overview dari relative layout seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke lanjutan dari layout yang kemarin kita buat. Oh, ini harus dimasukin, sorry. Dia ngomong deh kalau misalkan nggak diisi dia ngambek dia.
Ya, jadi kenapa nggak bisa diklik nih? Oke, sebentar saya coba iniin dulu. My God, kenapa nih? Bentar ya. Oke, sebentar saya coba ini dulu, Mas. Nah, saya rebot aja deh. Sebentar, saya rebot dulu. Ini nggak bisa gerak nih. Saya kayaknya tadi karena gara-gara ini nih. Saya juga kemarin sempat gitu Mas, jadi gara-gara FPD-nya error, laptop saya nge-freeze kemarin di apa nggak bisa gimana gitu, kayak blue screen langsung aja dipaksa powernya. Sering banget Mas saya kayak gini Mas. Makanya kalau misalkan FVD kelamaan nggak di ini suka kayak gitu dia. Terus saya rebot dulu Mas ya. Ya. Nah kalau dilihat tampilan layout kita punya dua sisi ya. Dua versi. Kalau blueprint itu lebih kepada kayak apa CT scan gitulah, CT scan dari tubuh gitu ya. Nah tapi kalau yang ini yang realnya gitu ya. Nah sekarang kita akan coba implementasikan. Ini posisi di bagian bawahnya ya. Jadi posisinya yang seperti saya bilang tadi. Jadi untuk relatif layout itu enak ya. Mau posisinya di bawah, di tengah gitu ya. Ini bisa diposisikan. Nah kita akan coba bahas hari ini bagaimana caranya agar supaya si layoutnya ada di bawah sini. Kan kalau yang ini kan pakai layout below atau above gitu ya. Nah ini kita akan sesuaikan. Nah posisinya ada di bawah ini. Oke. Nah sebelumnya kita kecilin dulu aja di bagian ini. Di bagian relatif dan linear layout pembungkus antara bagian atas, bagian tengah, dan bawah. Nah, terus gimana Mas kita nambahinnya mau di atas, di bawah, atau di tengah gitu ya. Mau disimpan di sini pun boleh-boleh aja gitu ya. Tapi biar rapi, simpannya di bawah aja. Biar sesuai gitu ya, sesuai urutan. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi untuk relative layout, semua yang ada di dalam ini namanya child view ya. Kalau yang ini root, root itu artinya parent layout. Parent tuh orang tua. Kalau yang ini child layout, child view ya, child view sorry. Nah, kita simpan di sini, kita kasih aja linear layout. Loh, kenapa kok linear layout Mas? Nah, karena kan kita mau memposisikan dalam bentuk seperti ini kan. Maka kita harus buat sebuah layout yang konkret gitu ya. Makanya kita buat dalam bentuk linear layout. Yang penting pembungkus utamanya di sini ada relative layout gitu ya. Di sini kita kasih aja match parent sama web content.
Nah, kalau yang namanya linear layout itu harus punya satu sisi gitu ya, mau pakai orientasinya apa. Kita kasih orientasinya pakai horizontal. Oh, sorry, pakai vertikal dulu aja. Kita tutup pakai double closing tag. Nah, di sini kita kasih height-nya taruhlah 250 dpi. Segini ya. Kegedean kita kasih agak kecilan, 200 dpi mungkin. Oke. Kemudian kita kasih background ya. Background. Karena di sini warnanya putih, kita kasih background-nya putih. Nah, seperti ini. Loh, Mas, ini yang di atas ketutup. Nah, simple banget. Di sini kita kasih aja parent. Oke. Line. Oke, sebentar. Layout. Parent. Bottom. Nah, kita panggil layout line parent bottom. Kita kasih true, biar dia posisinya ada di bawah. Nah, dia akan secara otomatis ke bawah. Gelap ya. Enakan gitu ya, kalau misal pakai relative layout. Jadi posisinya mau di tengah, di bawah, dimanapun enak gitu ya kalau pakai relative layout. Tidak peduli dalamnya mau pakai linear layout, mau pakai koordinator layout, mau pakai scroll view, tidak masalah ya. Nah, sekarang kita akan isi datanya ini. Nah, kita kasih di dalamnya layout lagi. Linear layout lagi, pakai match parent web content. Karena di sini bentuknya ada di dua sisi, berarti ini kita pakai horizontal orientation-nya. Orientation horizontal. Kita tutup. Kalau teman-teman lihat di sini hanya sebuah teks ya, berarti kita pakai text view. Text view. Match parent web content. Kemudian kita kasih teks. Kita kasih aja di sini. Subtotal. Kita pakai single closing tag. Oke. Nah, di sini kita akan Oke, di sini kita pakai vertikal dulu ya. Kita pakai vertikal. Sorry. Ya, benar pakai horizontal, tapi di dalamnya kita bungkus lagi ya. Ini dibungkus lagi nih. Pakai vertikal. Karena kita pengen bentuknya manjang gini ya. Nah, ini teman-teman ikutin dulu aja. Jadi ada subtotal, ada pajak sama biaya pengiriman. Kita duplikat aja biar gampang, biar cepet. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Subtotal, terus kemudian pajak, terus kemudian ada lagi biaya pengiriman. Oke. Nah, terus gimana, Mas? Pinggir sebelah kanannya. Nah, simple banget. Kita kasih duplikat aja. Duplikat, gitu. Enak. Nah, cuman, kok nggak muncul, Mas? Nah, berarti kita kasih layout way. Nah, seperti yang saya bilang tadi, linear layout itu dia punya yang namanya atribut layout way. Itu buat perbandingan kiri kanan gitu ya. Ini sangat membantu sekali gitu ya buat para front end ya. Nah, di sini kita kasih apa namanya perbandingannya 50-50 1-1 gitu ya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, gimana Mas supaya teksnya ada di sebelah kanan? Nah, simple banget. Di sini kita kasih gravity. Gravity pakai right ya. Kita copy aja. Oke, kita copy dan kita pastikan juga samakan ya. Sampel. Oke, pastikan. Ini
Oke. Nah, sudah seperti ini. Tapi kenapa kok mepet sekali? Nah, kita kasih sebuah margin ya. Nah, di bagian ini kita kasih margin biar enak, nggak usah pakai margin, kita kasih padding aja ya. Kita kasih paddingnya 20 dpi. Oke, cukup ya 20 dpi. Oke, cukup. Nah, lanjut kita akan membuat 2 button ya di bawahnya. Nah, buttonnya kok unik Mas, di sini kok teksnya banyak sekali gitu ya. Nah, ini simple banget, bisa kita apa namanya, bisa kita apa namanya, kasih sebuah ini aja ya, pakai namanya ada linear layout lagi di dalamnya. Nah, tanpa ini kita sebelumnya kita tambahkan dulu ya button. Oke, di sini berarti di luarnya kita tambahkan sebuah button match parent web content. Kemudian di sini kita kasih closing. Nah, ini harusnya bukan di sini ya. Nah, ini kita lihat lagi. Kita kecilin dulu. Nah, ini ada di dalam sini. Karena ini yang ngebungkus, berarti kita simpan di bagian luarnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita kasih duplikat aja. Oke, di sini kita duplikat. Ngeduplikat di Android Studio itu simpel ya, pakai Ctrl D aja. Sebelumnya di blok dulu. Di blok terus kemudian Ctrl D aja gitu. Nah, di sini kita kasih teks. Nah, teksnya di sini pakai yang namanya teks. Oke, di sini kita kasih harga dulu. Harga dulu. Terus kemudian ini kita kasih teks juga. Namanya cancel order. Cancel order kita kasih pakai text all cap-nya kita false, artinya di sini bisa ada kecil dan besarnya. Terus kemudian text size-nya kita kasih 10 pt. Kemudian kita kasih background. Nah, background-nya kita copy aja dari sini. Dari drawable ya. Oke, di sini kita belum ada setup atau desainnya ya. Bisa teman-teman cari atau akses di GitHub saya. GitHub, cari aja. Di sini ada di Notepad ya. Teman-teman akses aja ke resource-nya. Oke, di sini background button-nya. Nah, ini teman-teman tinggal copy aja. Terus kemudian teman-teman tambahkan sebuah resource file. Terus kemudian teman-teman kasih aja background button apa di sini? Pay. Kemudian kita paste aja ke sini, nggak masalah, di paste aja. Nah, di sini warnanya kita ubah aja ya. Warnanya di sini kita lihat aja. Nah, kita copy aja file hexanya. Oke, nah, kita udah dapat. Kemudian kita ubah aja backgroundnya. Background drawable background btp. Salah. Yang ini ya. Berarti ini yang atasnya. Oke, ini saya cut dulu.
Nah, ini harusnya yang ini. Kalau yang ini warnanya merah ya. Berarti kita duplikat aja dari sini. Kita refactor. Kita copy file. Namanya kita ubah jadi cancel. Warnanya kita ubah aja. Oke. Sini backgroundnya kita tambahkan. Background cancel. Nah, ini kalau warnanya nggak berubah seperti biasa ya, kita close aja dulu. Nggak tahu apakah ini bug fixingnya dari Google udah di fix atau belum, makanya dia warnanya nggak berubah ya. Nah, ini nggak berubah dia. Ini hanya masalah di teknis ini aja ya, Android Studio-nya. Jadi dia bug fixingnya belum dibenerin sama si Google. Teksnya ini juga gedein, kemudian kita kasih margin top. Margin topnya kita kasih 15 dpi. Kemudian yang ini kita kasih margin top. Kita kasih margin top 10 dpi. Oke, ini kita fixing aja dengan cara bagian ini ya. Kita pakai wrap aja. Pakai wrap. Nah, kenapa pakai wrap, Mas? Nah, karena yang menyesuaikan dengan isi yang ada di dalamnya ya. Kalau misalnya isinya lebih panjang ya dia akan menyesuaikan panjang sendiri gitu. Ini terlalu gede, kita kecilin aja. Kita kasih 8 mungkin ya, cukup. Oke, cukup. Terus kemudian text all caps-nya juga kita kasih. Oke. Di sini background cancel-nya belum berubah. Ini nggak enak banget dilihatnya. Coba sesuaikan. Nah, kalau kayak gini dia perlu di clean rebuild aja. Ini kayak gini tuh resource-nya dia nggak panggil ya, jadi makanya ngelot dia. Kalau di Linux memang nggak tahu ya, memang apakah dari sistem resource Linux-nya yang lemot atau kayak gimana, walaupun RAM-nya gede juga. Android Studio ya kadang-kadang kayak gini penyakitnya. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kita tutup aja. Kalau di Windows mungkin lebih cepat ya. Kita buka. Nih. Kenapa? Bentar ya, teman-teman. Saya interupsi dulu bentar.
Oke, sorry, kita lanjutin lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini belum berubah juga ya. Sebentar. Coba backgroundnya. Tadi saya searching Mas di itu di apa di Mm-mm. Stack Overflow, katanya background itu ya background tint. Oh iya, Barusan backgroundin ya, berarti ya. iya barusan cari sih. Oke. Nah, ya betul ya. Nah, backgroundin. Tapi saya ngambil pengaturannya dari sini. Berarti color kita kasih radius, ada nggak ya? Radiusnya nggak ada. Oke, ini bisa alternatif ya, bisa jadi alternatif. Sementara Barusan ngambil dari ini kayak CSS gitu atau gimana Mas, dari yang dari iya, Python? betul, kayak CSS gitu Mas. Jadi istilahnya kalau di XML itu ini XML-nya, ini CSS-nya kayak gitu kurang lebih. Drawable. Nah ini bahkan sekarang nggak mau dipanggil. Oh iya, karena ini background ya. Background drawable. Pakai yang ini dulu nggak apa-apa. Kayak nggak apa-apa ya. Ini kayaknya kalau di reload juga kayaknya udah bisa. Kayak nggak apa-apa, kita lanjutin. Nah karena setiap view ini udah punya fungsinya ya. Fungsinya dalam artian ya narik ya dari API. Nah, gimana caranya? Berarti ya kita harus kasih ID ya setiap view ini. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 karena kan yang mau diisi yang bagian kanan doang. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat di Figma-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti ini kita bisa setup lah. Kita tarik datanya dulu. Oke. Nah, sebelumnya kita kasih ID dulu di sini. Coba lihat ya. Nah, iya. Jadi dia nggak ngelot ya untuk ini button cancelnya. Tapi kita bisa kasih sebuah ini aja. Bikin drawable baru. Background di sini dark. Kita coba ambil. Saya sih nggak tahu ya. Ini kadang saya sering ngalamin kayak gini. Dan ketika saya bikin sendiri, tapi dia mau. Kita coba cek ya. Background dark. Masih tetap. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita coba cari nanti ya. Sementara itu dulu. Nah, di sini kita kasih ID dulu untuk bagian ini. Ini subtotal. ID TX subtotal. TX itu inisialisasi aja ya, bahwa ini view-nya text view gitu ya. Kemudian yang ini TX pajak. Kalau yang ini TX untuk biaya pengiriman, biaya ongkir. Kalau yang ini ID-nya kita kasih BT total bayar. Nah, sebelumnya di sini kita harus observasi dulu.
database-nya. Kemana? Ke detail invoice. Nah, data yang mau kita tarik di bagian ini. Nah, subtotal, PPN, ongkir, dan total bayar. Nah, ini kita akan tarik dari sini. Kalau di modelnya, kita lihat di bagian Java, terus, ini di bagian model ya. Nah, di bagian detail, ini ada, kalau di sini kita lihat data total PO, berarti di sini total PO-nya ya. Nah, kita akan ambil dari sini objeknya. Oke. Nah, di sini kita udah oke semua ya. Nah, sebelumnya di cancel kita kasih ID juga. BT cancel order. Nah, kalau cancel order ini perilakunya nanti kayak gimana gitu ya. Nanti kita coba bikin flow map-nya. Nanti entah itu nanti apakah di cancel seluruhnya atau seperti apa nanti seperti itu ya. Oke. Kita go to file Java-nya. Kita alt klik dulu. Nah, di sini karena view-nya di sini udah kita buat ID-nya, berarti kita harus deklarasikan. Nah, di sini kita deklarasikan lagi. Nggak apa-apa, bikin lagi text view. Text view. Text view di sini txt subtotal. Subtotal, terus kemudian subtotal. txt pajak, terus kemudian txt ongkir ya. Kemudian ada txt untuk total bayar. Total bayar kan di button ya. Berarti di sini kita tambahkan button. Berarti btn paid. Terus kemudian ada btn cancel order. Nah, di sini kita hanya perlu menambahkan. Di sini kita copy aja. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita copy aja, kita masukin. Nah, terus kemudian di sini tx subtotal, tx pajak. Di sini ada lagi tx untuk biaya ongkir ya. Terus kemudian untuk buttonnya di sini button paid. Paid itu ya masuknya nanti ke ini ya, ke billingnya. Ini juga kita ubah jadi button. Sini BT total bayar dan BT cancel. Oke. Sudah barang tentu kalau untuk yang BTN pay it sama cancel itu kita harus bikin sebuah action ya. Yang namanya button ketika diklik itu harus memiliki action gitu ya ketika diklik ini. Makanya kalau modul yang ada di Android namanya itu set on click listener atau on click gitu ya. Berarti di sini kita buat set on click-nya untuk btn pay it. Sini yang namanya set on click listener, new on click listener. Baru kemudian kita tambahkan lagi di sini btn cancel order, set on click listener, new on click listener. Nah, seperti ini. Nah, untuk action si on click button 2 ini kita udah oke. Nah, sekarang kita coba buat untuk narik datanya dulu ya, untuk yang teks yang ini nih, yang 3. Kita perlu narik datanya dulu. Nah, nariknya berarti ada di modul yang kemarin kita buat. Ada di adapter ya, adapter list produk. Oh, enggak, bukan di adapter ya. Tapi ada di modul satu lagi.
Nah, ini ada di bagian modul request detail invoice. Nah, di sini kita panggil aja ya. Kita panggil aja. Sebelumnya kita bikin file atau memori penampungan ya. Di sini subtotal. Kita kasih respon body get namanya data total PO. Di sini get subtotal. Terserah ya, subtotalnya mau pakai apa. Karena kita mau ke apa namanya string, berarti get total, get subtotal, get subtotal, nah, get subtotal yang integer. Nah, karena di sini integer kita kasih integer subtotal, di sini expect argument. Oke, di sini kita kasih integer. Get subtotal, sorry. Terus kemudian kita bikin lagi di sini pajak, di sini ongkir, di sini get pajak PPN ya, ada get ongkir. Kok angkir sih? Oh iya angkir ya. Oke, nggak apa-apa, itu harus diubah sih. Oke, nah di sini kita tinggal tarik aja datanya dari txt subtotal, kita set text, kita ambil dari subtotal. Text subtotal. Kita duplikat aja ya. Pajak, kemudian ongkir. Di sini txt pajak dan txt ongkir. Nah, kalau di button kita cukup aja di bagian ininya nih, di bawahnya pay it, atau bisa langsung juga deh di sini ya, bt pay it, kita set text. Nah, di sini kita ambil juga total bayar. Kita ambil get total bayar. Nah, kita ambil total bayar. Oke, kita coba tarik. Oke, kita lihat datanya. Kita klik. Oke, ada error katanya. Pasti ini gara-gara karena ini ya, karena integer nih. Dia karena integer kalau menurut saya sih. Oke, run lambda katanya. Di sini kita ini aja, kita apa namanya? Kita convert. Nah, cara convertnya convert di sini string convert. Saya lupa convert itu gimana ya? Convert string Java. Nah, string value of ya. String value of di sini kita ambil. Nah, di sini kita kasih string ya. Nah, seperti ini. Kita coba
tarik. Oke. Sini 16. Nah, ini perlu di-convert juga ya. Berarti dia nggak mau jadi integer, berarti kita kasih string aja semuanya dan kita convert ya. Kita convert, semuanya kita convert. Kita tutup. Nah, seperti ini kita tarik datanya. String subtotal. Kenapa masih merah? Set text. Oke. Bukan set text color, set text. Set text ya, bukan set text color ini. Nah, seperti ini. Kalau color kan warna ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini udah muncul ya. Kita hanya perlu menambahkan IDR-nya aja gitu ya. Kalau IDR mah gampang, kita tinggal tambahkan aja sebuah string seperti ini, IDR itu. Nah, ini tinggal ditambah-tambahkan aja. Nah, kita lihat di sini kita samakan ya. Ini invoice 31. Kita lihat 31. Di sini untuk subtotalnya katanya 1524. Oke. Pajaknya 152, betul. Ongkir 762 bla bla bla. Total bayarnya 130 berapa? 13 juta ya. 13 juta ya. 130 juta ini, 130 juta. Bla 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 gitu ya. Nah, ini udah aman. Nah, ini barangnya. Nah, mungkin teman-teman kemarin kan sudah saya kasih challenge ya, supaya bisa diklik ininya ya. Nah, gimana? Udah ada yang sukses? Ada yang bisa? Saya udah mas. Udah bisa ya? Oke. Nah, dari action tersebut, teman-teman bisa modifikasi tuh. Misalkan, ini bisa saya klik, nanti muncul pop-up gitu ya. Misalkan pop-up-nya bisa pengen diubah nih unitnya dari 10 menjadi berapa gitu. Misalnya jadi 5 aja deh, sini saya cancel. Nah, nanti kan dia ngupdate harga dan begitu juga di sini diupdate juga harganya. Nah, seperti itu. Ini bisa dimodifikasi. Nah, untuk itu mungkin modul tersebut kita nggak bahas ya. Yang terpenting di sini kita munculin dulu datanya seperti ini dan sukses ya. Nah, di sini bentar, di sini ada kecacatan data apa sih? View nih. Nah, ini klik actionnya enggak ini nih. Oke. Kita lihat dulu di sini. Oke, kita kasih 8 juga deh. Nggak apa-apa, ini nanti saya coba cari lagi. Ini kayaknya dia cuman resource-nya nggak ketarik ya. Kalau di teman-teman muncul nggak kira-kira? Nanti dicek dulu aja ya. Kalau misalnya nggak muncul, nanti kita coba discuss lagi. Oke. Nah, ini udah oke. Nah, ini nanti kita kasih action nih. Kita kasih action untuk bagian ininya ya. Nah, karena ini sebuah teks gitu, berarti kita hanya perlu menambahkan sebuah ini ya, kita bungkus gitu ya buttonnya. Nah, cara ngebungkusnya gimana? Untuk logikanya, nah mungkin teman-teman bisa bayangkan seperti ini. Nah, kalau dari sini kan kita bisa lihat nih, ini mungkin bisa teman-teman ini ya, bisa teman-teman praktekkan langsung biar jadi latihan. Nah, biar supaya ada teksnya di sini, berarti button ini, nah button ini kan ini button.
Nah, karena buttonnya tadi cuman hanya bisa menampung satu teks gitu ya, 5.000 IDR. Nah, cuman bisa nampung kayak gini doang. Makanya kita harus perlu dimodifikasinya. Cara modifikasinya kita dengan memasukkan ke dalam sebuah layout gitu ya. Oke, sorry sebentar. Saya coba pasang dulu. Saya baterainya habis. Sebentar. Oke, sorry ya. Nah, ini teman-teman bisa modifikasi caranya. Ini button kita masukkan gitu ya. Nah, ini pakai layout namanya linear layout. Nah, ini bisa teman-teman pakai linear layout seperti itu. Nah, ini bisa dimodifikasi dan dimasukkan buttonnya ke sini. Nah, ini dibungkus gitu ya. Set gitu. Nah, ini teksnya kita hilangkan. Nah, karena ini linear layout, sistemnya kayak yang ini, nah berarti kita simpel banget. Kita tinggal tambahin linear layout lagi di dalamnya. Nah, di dalamnya kita tambahkan lagi linear layout ya. Nah, seperti ini. Ini ibaratkan linear layout ya. Nah, terus kemudian kita tambahkan, nah seperti ini ya. Pakai orientationnya pakai horizontal. Horizontal. Nah, kita seperti ini. Terus kemudian kita kasih teks. Nah, ini kita tinggal kasih aja. Kita paste. Nah, seperti ini. Kegedean kita kecilin dulu. Terus kita kasih lagi ke yang lebih kecil.
Di sini total bill. Nah, seperti ini. Terus kemudian yang ininya ya simpel, kita tinggal tambahkan teks lagi. Gitu. Nah, namun teksnya yang lebih gede gitu ya. Kita paste aja. Kita kasih XL biar lebih gede. Kegedean ya. Kalau kegedean kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Tetap ini dalam satu button gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman integrasikan dan implementasikan gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan malam ini sih saya cukup dulu ya segitu ya. Nanti besok kita akan langsung bahas ke materi berikutnya, yakni ke slicing final ya, 2 ya ini, untuk payment transfer dan untuk payment transfernya gitu ya. Nanti mau pakai bank apa, bank BNI atau apa gitu ya. Nanti kita tinggal pilih di sini. Nah, ini ada setup-annya. Sekaligus nanti kita bikin redesign supaya agar lebih mirip seperti ini ya. Oke. Kira-kira sampai sampai tahapan ini, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, saya Mas mau nanya yang apa yang linear ya sama gravity itu. Jadi kan ada apa ya? Jadi kan ada wall content sama match parent. Saya suka Betul. ketuker gitu. Jadi gravity-nya nggak berfungsi. Gitu Nah, biasanya. kalau Tadi untuk juga. web content atau pakai match parent gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita hanya tinggal memposisikan aja gitu, Mas. Misalkan gini, kita ada button, ini misalkan button ya. Anggaplah ini sebuah button. Dapat dihapus semua. Nah. Anggaplah ini sebuah layout gitu ya. Dan kemudian ada button di sini. Ini button apa? Misalkan sign up. Nah, match parent itu bisa kita implementasikan seperti ini. Match parent tuh artinya memenuhi seluruh bagian ya untuk setiap view-nya gitu. Nah, sedangkan web content itu sesuai dengan apa namanya konten yang ada di dalamnya gitu. Oke, sebentar saya kasih sampel dulu biar lebih masuk. Nah, ini web content namanya, match parent sorry. Match parent. Nah, kalau match parent berarti artinya dia harus manjang sesuai dengan area yang dia penuhi gitu ya. Nah, itu secara vertikal, nggak boleh secara keseluruhannya gitu ya, mau panjang mau lebarnya gitu enggak. Nah, kan di setiap view itu ada yang namanya weight sama height gitu ya. Nah, kalau weight height itu adalah panjang ya, height. Kalau width gitu ya, width itu artinya lebar gitu ya, width lebar. Nah, kalau height. Nah, sekarang gini. Nah, Mas tinggal pilih aja. Kalau misalkan pengen panjang maksimal seluruh layar, berarti match parent-nya ada di height. Kalau misalkan pengen lebar, berarti ada di width gitu ya. Nah, itu tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan ini ada lagi sesuai dengan konten yang ada di dalamnya. Ini namanya web content. Nah, ini web content namanya. Ini web content. Web content. Nah, ini sesuai dengan konten yang ada di dalamnya gitu.
Jadi kalau web content dia menyesuaikan dengan kontennya, kalau match parent dia match artinya panjang sesuai dengan parent utamanya gitu ya. Nah begitu halnya kalau misalkan untuk Hague ya, kalau misalkan Hague berarti panjangnya ke bawah gitu ya kalau match parent. Kalau atasnya match juga berarti ya ke panjang sama lebarnya sama gitu loh. Menyesuaikan dengan posisi si layarnya. Nah ini kan layar nih sebetulnya. Kayak gitu. Gimana Mas? Oke, Mas, dari pemahaman ini? Ya, bisa dimengerti sih. Jadi kalau mau grafitinya right sama left atau kiri sama kanan, berarti yang harus disamakan itu berarti width-nya ya, yang Betul. lebarnya. Tapi kalau mau yang graffiti up sama down, berarti height-nya yang harus di match parent. Nah, betul kayak gitu Mas. Jadi betul banget yang kayak Mas Isef itu sebut tadi. Jadi memang karena kalau misalkan konten itu kan dia akan disesuaikan dengan apa sih yang ingin kita sesuaikan gitu ya. Ya kalau misalkan pakai web, ya web. Kalau misalkan grafitinya apa sih kemana nih gitu kan. Nah itu tinggal disesuaikan aja sebetulnya kayak gitu. Tapi sampai sini udah paham ya Mas untuk penggunaan relative layout? Ya, udah paham sih sedikit. Tadi cuman waktu pas yang nyobain graffiti kok gak rubah-rubah gitu. Saya lihat referensinya ternyata di itunya doang, di width sama height-nya harus diatur. Nah, betul Mas gitu. Jadi kalau misalkan posisinya ini di sini nggak kelihatan gitu ya, mau left atau right gitu ya. Makanya tinggal diposisikan aja. Berarti kalau mau pakai graffiti itu harus pakai layoutnya linear layout gitu ya. Nggak bisa kalau relative layout itu nggak ada graffiti, adanya layout graffiti kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa atribut di root layout tertentu itu ada dan nggak ada gitu loh. Jadi kita harus disesuaikan. Makanya kita patokannya ada di dokumentasi. Nah dokumentasinya ada di sini semuanya. Kayak gitu. Oke. Gimana? Sudah cukup? Udah, Mas. Cukup. Oke. Sip. Mas Jimmy kira-kira ada masukan atau ada yang mau ditanyakan? Cukup Mas. Oke, sip. Oke. Paling nanti untuk materi dan video saya update di pagi lagi ya. Saya kalau malam kayaknya nggak cukup karena wifi di rumah sering lelet juga kalau misalnya saya ngupload. Jadi saya nguploadnya di kantor aja kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Isef sama Mas Jimmy sudah hadir di malam ini. Untuk materinya kita nanti kita share di Telegram lagi. Oke, mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak. Selamat malam, sampai selamat beristirahat dan sampai jumpa besok. Terima kasih Mas. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.